Ada sebuah konsep dalam penulisan kreatif. Awalnya itu digunakan untuk menulis prosa, yaitu cerpen atau novel, yaitu show, don't tell. Pertunjukan, jangan hanya bercerita. Ketika kita mau berkata, aku senang, kita show. Show-nya seperti apa? Seperti anak-anak yang menari kegirangan di bawah tetesan hujan dan tertawa riang melepas baju tanpa tahu bahwa hari telah usai. Gitu kita bisa menceritakan, oh kita pengen gembira seperti anak-anak. Itu show-nya. Daripada kita hanya berkata, aku senang. Apa itu? Lalu misalkan kita berbicara soal burung yang berkicau di pagi hari, akan lebih menyenangkan kalau kita bercerita. Burung itu bernyanyi, aku, seolah-olah burung itu memanggil-manggil namaku, dan aku terpanggil untuk menyahutnya, kamu. Itu lebih menarik daripada mengatakan burung itu bersuara merdu. Nah, hari ini latihan show don't tell di kelas penulisan kreatif dipercontohkan oleh teman-teman dengan karya-karya mereka. Oke, Densi, coba pertunjukkan. Baca di sini karya kamu apa ini hari ini? Oke, saya akan menceritakan narasi yang tadi saya sudah buat ya. Aku terbangun di pagi hari pukul 7. Aku mendengar kicauan burung seperti bulan dari malam yang sepi. Saat aku beranjak dari tempat tidur, aku melihat penanda kertas berwarna merah muda yang menempel di buku pada meja kerjaku. Penanda itu melambai-lambai kepadaku untuk membuka sebuah buku itu. Aku membuka pada halaman 12, angka di mana aku teringat ciri khas ketawanya yang tak bersuara. Ada deretan foto yang mengingatkanku saat kau tertidur di pundakku yang datar. Memandanginya membuatku terbawa arus kehangatan yang mengelilingi badanmu sehangat merah muda. Asik ya, bahkan merah muda bisa menciptakan sebuah kenangan. Terima kasih Ceci. Kita kembali. Oke, selanjutnya, Dinda, coba ceritakan show don't tell. Oke. Aku mengenal pipa paralon ini lebih baik daripada sosok kecil yang ada di rumah. Setiap kali pipa ini bergesekan dengan gergaji, terdengar seperti lagu potong bebek angsa yang biasa kunyanyikan saat kecil. Setiap debu yang berterbangan mengenai kulit wajahku terasa seperti bedak tabur yang dipakaikan ibuku setelah mandi sore. Ukuran pipa paralon ini lebih sesuai dengan lenganku daripada tubuh kecil itu. Pipa ini telah kuangkat lebih tinggi daripada aku mengangkat tubuhnya. Namun, pada suatu ketika pipa ini patah. Ia membiarkan tubuhku terjatuh dari ketinggian dan membuat setiap tulangku remuk. Saat itulah aku teringat sosok kecil di rumah yang akan selalu menyambutku dengan hangat meski aku sedang terjatuh. Bahkan dari sebuah pipa paralon, kamu bisa menciptakan sebuah cerita yang terasa sangat romantis menurut saya, tentang seorang orang tua dan anak kayaknya. Ya, oke. Terima kasih Dinda. Boleh kembali, Aulia. Ini angkat nih, ya siap-siap. Oke, Aul, ceritakan. Saya dengar kamu suka cerita fantasi. Coba gimana nih kalau itu show don't tell? Oke, jadi saya akan membacakan cerita yang saya buat. Sebuah bulu burung yang terbang terbawa angin mendarat di suatu genangan luas di tengah hamparan lapangan negeri Ege. Bulu itu berwarna hitam megah. Lalu, seorang lelaki yang tengah berkuda melihat bulu itu. Kemudian, kakinya satu persatu turun dari kuda yang ditungganginya. Ketika jari jemarinya menyentuh bulu itu, jarinya menangkap rasa lembab di tepiannya. Yang merasa tak asing dengan bulu itu. Semakin didekatkanlah bulu itu ke hadapannya. Seketika, lelaki itu tersentak, badannya kaku. Tangannya yang memegang bulu itu pun bergetar hebat. Pasukan mereka terus mendekat, sedangkan bantuan tidak bergerak. Ini Eden ya? Ini seperti surga ya kayaknya. Iya, Mas. Oke, berarti
Berarti ada nuansa fantasi surga yang akan dibangun melalui bulu. Tadi kamu sadar ada bulu ayam. Sadar kan bulu ayam? Sepertinya budaya. Sepertinya bulu ayam. Tapi kamu nggak suka ya? Kayak bulu ayam. Ya, ayam mas. Ayam. Soalnya ayam. Pengennya merpati ya? Pengennya merpati Oke, yang indah. Gak apa-apa lah ya, kapan-kapan semoga ada bulu merah, bulu menetan, dan jantung kayak gitu. Jadi deskripsinya lebih fantasi lagi. Terima kasih Alni ya. Silakan duduk. Ano, nah ini manusia absurd. Gimana Ano? Boleh tunjukkan narasi absurditasnya. Wah, soalnya boleh mas. Lebih keras ya. Nah, jadi gini. Pada sore menjelang malam di pinggir jalan Baskara, mega merah yang terbentang akan diselimuti oleh gelap. Selepas dari aktivitas melelahkan, perut terasa kosong, badan yang tidak memiliki keseimbangan seperti zombie. Aku berjalan langkah demi langkah dan aku menemukan sesuatu berupa benda kecil yang tak pernah aku tahu dalam hidupku. Sebuah benda logam yang terlihat asing berbentuk lingkaran, sebuah benda pada ada tulisan 500 rupiah. Aku tak tahu apa itu. Mungkin ini terlihat konyol, tapi ada sesosok orang yang berbaju merah, matanya berkilau seperti bintang, berbisik denganku yang mengatakan bahwa ini adalah uang. Bisik orang yang terlihat di sampingku dan menghilang dalam sebuah sisa persekian detik. Hatiku berbicara dengan wajah bingung. Uang, benda apa itu? Apa itu peninggalan kuno? Setelah itu dengan perlahan-lahan aku mulai berjalan sambil memikirkan perasaanku setelah dibisik sesosok orang itu. Berjalan dengan langkah kaki yang bergemetaran ke arah depan pintu rumah kakek ya, tua renta itu. Ini absurd apa horor? Itu sepertinya efek terhoror. Adventure mengarah ke horor. Nah, campuran gitu. Oke, menarik ya. Bahkan dari koin 500 bisa jadi adventure sampai jadi horor. Ya, terima kasih. Semangat dan lanjutkan. Selanjutnya Safia. Ini gimana lipstiknya terpilih? Aman mas. Aman ya. Ceritakan. Show. Langsung. Sebuah gincu berwarna pink mondar-mandir menari di atas bibir yang kecoklatan, tidak terganggu oleh rambut-rambut tipis yang tumbuh di atasnya. Si pemilik bibir menghentikan tarian itu, menutupnya, lalu memasukkannya ke dalam tas. Ia terbatuk sedikit menyentuh gundukan di lehernya yang sesekali bisa merubah suaranya. Barangkali asap di pinggir jalan terlampau mengganggu. Oke, banci ya ini. Banci. Pakai gincu, ada gundukan, suaranya berubah. Ada kumis. Ini kamu sering ketemu banci ya? Aduh. Oh banyak. Baik. Oke, terima kasih Safia. Terima kasih untuk semuanya. Kira-kira itulah ya teman-teman. Show. Don't tell.